Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu sehat. Senang sekali saya Arsun Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda. Sebagian besar dari Anda, termasuk juga sama dengan saya, barangkali banyak yang terkejut ketika membaca berita bahwa Presiden Jokowi mengajak kita untuk membenci produk asing. Ini jadi media mengambil judulnya macam-macam betul. Ada yang menyatakan menggaungkan. Saya semula agak ragu, benarkah statement dari Presiden Jokowi ini? Saya kemudian membuka-buka, menggoogling, dan di Kompas ternyata di kompas.com memang beritanya ada. Masih kurang puas, saya kemudian mencari ke Detikcom. Dan di Detikcom juga ternyata ada. Begitu juga dengan media-media lain ternyata juga ramai menyampaikan berita ini. Karena ternyata pernyataan Presiden itu disampaikan dalam rapat kerja Departemen Perdagangan. Dan karena masih penasaran, apa sih konteksnya kenapa kemudian Presiden Jokowi sampai menggaungkan benci atau ajakan benci terhadap produk asing ini, saya mencari video aslinya dan ketemu di Sekretariat Presiden Republik Indonesia memang statement dari Presiden Jokowi itu muncul seperti tadi yang saya putarkan di awal sebelum tayangan. Tapi bagaimana konteks lengkapnya? Coba kita simak sekarang pidato Presiden Jokowi itu. Misalnya dengan mendukung program Bangga Buatan Indonesia. Bangga Buatan Indonesia. Pusat perbelanjaan, mal, harus terus didorong Jakarta sampai ke daerah, dorong untuk memberikan ruang bagi produk-produk Indonesia, khususnya UMKM. Jangan sampai ruang depan, lokasi-lokasi strategis justru diisi oleh brand-brand dari luar negeri. Ini harus mulai digeser. Mereka digeser ke tempat yang tidak strategis. Tempat yang strategis, lokasi yang baik, berikan ruang untuk brand-brand lokal. Branding harus melekat agar masyarakat lebih mencintai produk Indonesia dibandingkan produk luar negeri. Karena penduduk Indonesia, penduduk kita berjumlah lebih dari 270 juta jiwa. Seharusnya adalah konsumen yang paling loyal untuk produk-produk kita sendiri. 270 juta adalah jumlah yang besar, pasar yang besar. Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Produk-produk dalam negeri, gaungkan. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri. Kalau kita simak secara lengkap pidato Presiden Jokowi itu sebenarnya ada isinya dua, yakni cinta pada produk lokal dan kedua benci pada produk asing. Cinta pada produk lokal ini tentu saja memang menjadi kewajiban kita semua, tetapi saya kira ini banyak digunakan oleh para pemimpin kita sebagai sebatas retorika saja. Karena bagaimanapun juga ternyata banyak sekali mal-mal di Indonesia itu berdasarkan pengakuan dari sejumlah pengusaha produk lokal, bahkan brand-nya cukup ternama pun akan agak kesulitan untuk tampil di depan, meskipun membayar nih ya, apalagi kalau tidak membayar. Sangat biasa sekali mal-mal kita itu memprioritaskan produk-produk asing karena memang ternyata itu yang paling menarik buat para konsumen. Pertimbangannya saya kira seperti itu. Dampak dari ajakan Presiden ini memang cukup serius gitu. Saya tadinya menduga apakah Presiden Jokowi mulai mengubah narasinya. Mungkin model seperti Presiden Donald Trump di Amerika dulu pada waktu dia menggaungkan American First gitu. Tidak ada salahnya, tetapi jadi persoalan ketika itu disertai dengan berbagai proteksi
sehingga kita tahu kemudian kan menimbulkan perang dagang antara Amerika dengan Cina. Dan kalau sudah mulai masuk wilayah itu, saya kemudian juga berpikir, jangan-jangan Presiden Jokowi ini mulai mengadopsi retorika yang dulu disampaikan oleh Presiden Soekarno atau Bung Karno ketika menolak bantuan-bantuan asing. Kita masih ingat kan pada waktu itu Bung Karno menyatakan, go to hell with your aid. Silakan pergi ke neraka dengan bantuan Anda. Dan kemudian dia menyebut Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Ini retorika yang sangat keras. Ini makanya kemudian pernyataan dari Presiden Jokowi ini mendapat respon yang luar biasa. Sejumlah politisi misalnya menyarankan mengapa memilih kata benci, kenapa enggak lebih pada kata cintanya, jadi cinta pada produk Indonesia. Dan kemudian sejumlah pengamat juga mempersoalkan kalau Presiden Jokowi memang mengajak kita untuk benci pada produk asing, dimulai dengan Pak Presiden Jokowi sendiri. Contohnya apa misalnya? Contohnya adalah penggunaan mobil dinas dari Presiden Jokowi. Seperti kita ketahui kan Presiden Jokowi saat ini menggunakan mobil buatan Jerman, Mercedes-Benz S600 Sport. Ini kendaraan lapis baja yang digunakan oleh Presiden Jokowi dan itu kendaraan dinas terbaru. Kalau nggak salah baru tahun 2019 ini pengadaannya. Dan kemudian mereka membanding-bandingkan gitu, bagaimana dengan kepala negara lain. Kalau memang serius Presiden Jokowi mengajak menggaungkan benci produk luar negeri. Jadi Presiden Jokowi disarankan untuk menggunakan mobil produk dalam negeri. Ini bukan mengada-ada. Kenapa? Karena satu, kita kan sendiri katanya juga sudah punya mobil produk dalam negeri, yakni SMK. Dan kemudian banyak negara, kepala negara atau kepala pemerintahan lain itu yang juga sangat bangga menggunakan mobil-mobil produk dalam negeri. Kita nggak usah jauh-jauh. Misalnya mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad itu dia menggunakan mobil produk Proton, namanya Rimau. Mobilnya jangan Anda bayangkan seperti mobil biasa, ini juga mobil limusin gitu. Bahkan ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Malaysia pernah dipameri oleh mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad pada usia 90 tahun, beliau masih nyetiri sendiri dan kemudian Pak Jokowi duduk di sebelahnya. Nah, ini foto-foto ini kita lihat ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Malaysia dan disetiri sendiri dengan mobil Proton oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Nah, apa ketika kita kemudian kita coba kilas balik ke begitu Perdana Menteri Mahathir Mohamad datang ke Jakarta, gantian Presiden Jokowi yang menjadi sopir dari Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Tapi sayangnya yang digunakan oleh Jokowi itu bukan mobil lokal, tapi itu mobil golf. Jadi ini memang jarak pendek saja. Biasanya tamu-tamu negara itu memang kalau berkunjung ke istana menggunakan mobil golf supaya tidak perlu jalan. Nah, di luar negeri juga banyak contoh-contoh kepala negara yang menggunakan produk sendiri. Cina misalnya, itu Presiden Xi Jinping itu menggunakan mobil pribadi, mobil dinas buatan Cina sendiri, namanya Hongqi. Ini mobilnya juga keren, ini gagah nih kalau kita lihat penampilannya, garang juga. Dan ini juga mobil anti peluru. Ini produk Cina, karena Cina walaupun dia menjadi produsen mobil belakangan, tapi juga memang sangat agresif dalam pengembangan mobil nasional. Bagaimana dengan misalnya Putin? Putin ini juga punya kendaraan pribadi sendiri buatan lokal. Bahkan dia juga menggunakan mobil pribadi kecil, Lada, ini buatan dari Rusia. Begitu juga dengan Perdana Menteri Inggris, misalnya kalau kita Inggris, kita tahulah mobil dinasnya seperti apa nih. Ini kita lihat Anda tahu ini mobil Bentley. Sementara kalau Presiden Amerika itu standarnya menggunakan Cadillac nih. Ini keren banget nih. Bagaimana coba mobil Cadillac-nya gagah dan kemudian Secret Service-nya itu pengawal-pengawalnya berjalan di belakangnya. Ini memang cukup sangat berwibawa dan mengentarkan. Nah, harusnya Indonesia kan juga punya dong, karena Pak Jokowi kan sejak dari wali kota Solo sudah menggaungkan mobil SMK. Nah ini kenangan foto lama ketika Pak Jokowi masih menjadi wali kota di Solo menggunakan AD1 jadi SMK. Dan yang ini adalah ketika Pak Jokowi juga menyetir sendiri mobil SMK. Mestinya begitu ini, saya kira sebagian pasti pengamat dan juga netizen meledek. Pak Jokowi juga dong menggunakan juga SMK kalau memang retorika beliau ingin membenci dari produk-produk impor.
Nah, ini kemudian soal ini sangat sangat ramai karena ini persoalan yang sangat serius. Mengapa? Kalau toh kita benci impor, itu ternyata sebenarnya Indonesia ini adalah negara pengimpor. Bahkan seperti dikeluhkan oleh Presiden Jokowi sendiri, mulai dari gula, kedelai, jagung, beras, dan sebagainya, Indonesia itu masih menjadi negara pengimpor. Bahkan Presiden Jokowi juga pernah mengeluhkan mengapa sebagai produsen baja, kita juga masih mengimpor baja. Ini jadi banyak sekali keluhan-keluhan dari Presiden Jokowi. Jadi kemudian orang mempertanyakan, loh, kalau gitu apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 2 periode? Karena bagaimanapun juga itu adalah kebijakan dari pemerintah. Sebagian besar memang kita itu masih tergantung pada impor, sementara ekspor kita itu lebih pada sumber daya alam dan termasuk mineral gitu sudah menjadi rahasia umum kita, ekspor kita terbesar dari sektor itu. Sementara ekspor dari non migas ini memang kontribusinya sangat kecil dan ini memang beberapa kali kita keluhkan. Tetapi pada tahun 2020 itu sebenarnya Indonesia itu pernah mencatat surplus antara ekspor dan impor kita, perdagangan kita itu surplus. Tapi lucunya itu surplusnya justru mengkhawatirkan Menteri Perdagangan. Jadi Menteri Perdagangan yang baru diangkat, Lutfi, itu dia justru merasa khawatir. Ini kenapa kok sampai surplus? Karena ternyata setelah dilihat-lihat memang mengapa kemudian menjadi surplus, karena memang konsumsi di dalam negeri kita menurun. Dan seperti kita sebut tadi, banyak sekali kita mengimpor bahan baku dan bahan penolong, termasuk misalnya industri minuman dan sebagainya, dan setelah pandemi jadinya menurun. Jadi ketika ada surplus, itu kenapa kemudian justru Menteri Perdagangan sangat mengkhawatirkan. Nah, ketika mulai rame-rame soal ajakan Presiden Jokowi menggaungkan benci terhadap produk impor ini, kemudian tak lama, rupanya segera diralat oleh Menteri Perdagangan M. Lutfi. Menurut M. Lutfi bahwa itu kesalahan dia. Kenapa? Karena dia ketika minta sambutan dari Presiden Jokowi 2 hari sebelumnya, dia menyampaikan data-data. Ada sebuah platform digital gitu, netizen menyebutnya sebagai Mr. Who, ini kelihatannya berasal dari Cina, yang ketika menjual produk-produknya ke Indonesia itu bisa sangat murah gitu. Dan kemudian berdasarkan data yang dimiliki oleh Menteri Perdagangan pada waktu itu akibat dari praktek perdagangan yang tidak sehat melalui platform digital ini banyak sekali industri UMKM di Indonesia yang mati karena kalah bersaing dengan produk-produk dari Cina. Rupanya permintaan ini atau briefing yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan, begitu menurut pengakuan Menteri Perdagangan ini salah ditangkap oleh Presiden Jokowi. Jadi yang salah bukan Presiden, yang salah saya, kata M. Lutfi. Ini wajar dong kalau Presidennya salah dan kemudian Menteri Perdagangan yang pasang badan. Gitu. Jangan sampai dong Presiden disalah-salahkan. Tetapi bagi kita, yang menjadi pertanyaan bagi kita ini soal komunikasi publiknya. Ini bagaimana nih sebenarnya Presiden Jokowi kalau sering menyampaikan pernyataan-pernyataan yang blunder semacam ini? Kan dampaknya sangat serius loh soal mencintai dalam negeri dan kemudian mencintai produk dalam negeri dan kemudian menggunakan kosakata membenci produk asing. Di dalam negeri ditangkap secara salah, tapi ke luar negeri, terutama dengan negara-negara partner, itu bisa menimbulkan persoalan. Karena bisa terjadi perang dagang seperti China dengan Amerika. Belum lagi ini menjadi kontraproduktif. Karena kan dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai kunjungan di negara-negara lain, bertemu dengan para pengusaha, Presiden Jokowi selalu mengajak mereka untuk berinvestasi di Indonesia. Pada waktu itu banyak netizen yang memplesetkannya menggunakan please invest to my country. Ini kan yang selalu andalan bahasa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Jadi ketika sekarang Presiden Jokowi mengajak untuk menggaungkan benci produk asing, itu menjadi pertanyaan serius. Ternyata kalau menurut Menteri Perdagangan ini hanya Presiden hanya salah tangkap saja briefing. Ini bahaya sekali soal-soal yang seperti ini, kemudian Presiden pun salah menangkap persoalan. Ini kalau kita menggunakan pernyataan dari Lutfi, meskipun Lutfi menyatakan bahwa itu salah saya, tetapi kita bisa melihat bahwa ternyata Presiden Jokowi salah menangkap pesan yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan sehingga muncul kata gaungkan benci terhadap produk asing. Ini kalau para netizen biasanya bercandanya begini, yuk kita benci produk asing, tapi itu bohong.
Presiden Jokowi sekali lagi memang ini mesti hati-hati dalam situasi seperti saat ini ketika krisis ekonomi sedang melanda, pandemi juga sedang sangat gawat-gawatnya, berbagai persoalan-persoalan yang remeh-temeh kelihatannya pesan atau komunikasi publik yang salah itu bisa ditangkap salah oleh publik, yang lebih bahaya lagi kalau salah ditangkap oleh para investor dan negara-negara sahabat lainnya. Saya sebenarnya sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.